Halo para sahabat dimanapun berada, berjumpa kembali dengan SAS Indonesia. Tidak terasa sudah mau masuk ke tahun 2024 ini. Saya berada di tengah-tengah hutan jati. Hutan jati ini sudah pakai aspal, sahabat. Jadi kita lihat di mana aspalnya juga cukup baik di sini. Dan ini adalah jalan raya alternatif, boleh dikatakan demikian, untuk menuju ke daerah Kendal melalui Boja. Dan ini memang melalui daerah Mijen. Dan jalan ini nanti akan tembus ke daerah Palir, lalu kemudian Darupono, lalu kemudian juga akan melewati Pasar Geladak, Kaliwungu, barulah nanti masuk ke daerah Kendal Kota atau juga Kaliwungu Kota. Nah, yang perlu kita mau sampaikan di sini bahwa di daerah Kendal ini ternyata banyak sekali pohon jati, para sahabat. Jadi memang pohon jati secara keseluruhan di Indonesia merupakan hutan yang paling luas, paling banyak sekali sejak zaman Hindia Belanda atau VOC atau penjajah Belanda ini berkuasa di Indonesia. Nah, jadi hari ini saya sharing bukan hanya sekedar melalui jalan ini atau sharing mengenai jalan alternatif, tapi saya juga ingin sharing bagaimana sih perkembangan hutan jati itu. Nah, hutan jati adalah jenis hutan yang dominan ditumbuhi oleh pohon jati, Tectona grandis namanya. Di Indonesia, hutan jati terutama didapati di Pulau Jawa, ini yang paling banyak. Akan tetapi sekarang juga menyebar ke berbagai daerah di pulau-pulau seperti Sumbawa, Flores, Muna, dan juga pulau yang lainnya. Hutan jati ini merupakan hutan yang tertua pengelolaannya di Jawa maupun di daerah lain di Indonesia. Dan salah satu jenis hutan yang terbaik pengelolaannya adalah hutan jati sampai hari ini. Nah, sejarah mencatat bahwa pada masa lalu sebelum VOC datang ke Jawa, para bupati itu telah memberikan upeti kepada raja-raja dalam bentuk gelondongan pengareng-areng atau gelondongan kayu jati. Tentu yang kualitasnya luar biasa, keren dan bagus. Demikian pula ketika itu telah ada semacam jabatan yang disebut dengan juru wana atau juru pengalasan. Wana itu adalah hutan. Pada abad ke-16 diketahui telah ada hutan jati yang dikelola baik di sekitar di kota Bojonegoro, Jawa Timur untuk kepentingan pembuatan bangunan-bangunan dan juga benteng serta juga kapal-kapal laut. Sampai dengan awal abad ke-19, VOC atau Belanda terus memperluas penguasaan dari hutan-hutan jati di bagian utara Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Meskipun telah menguasai hutan jati selama 3 abad, boleh dikatakan belum ada pengelolaan hutan jati yang baik pada saat itu. VOC lebih banyak mengatur penebangan dan juga pengamanannya untuk kepentingan pembuatan kapal-kapal dagang, kapal-kapal juga yang dipakai oleh bangsa Belanda itu. Dan juga bangunan rumah atau bangunan tempat-tempat tinggal dari VOC itu. Nah, masih bercerita tentang awal mula hutan jati di Indonesia. Ketika bangkrut karena korupsi pada paruh akhir abad ke-18, VOC telah mengeksploitasi habis jati di Pulau Jawa dan meninggalkan lahan hutan yang rusak parah. Ini bukanlah kerusakan secara meluas yang terakhir dalam sejarah hutan jati di Pulau Jawa. Lalu pemerintah kolonial Hindia Belanda mengambil alih tanggung jawab VOC dan terdorong oleh kebutuhan kayu jati sebagai bahan baku, baik industri maupun juga kapal di Belanda. Maka kemudian Belanda berniat mengembalikan hutan jati yang dimiliki oleh Pulau Jawa ini seperti semula adanya. Nah, Gubernur Jenderal William de Andelys yang hidup tahun 1808 sampai 1811 lantas mendirikan organisasi pertama untuk pengurusan hutan jati di Jawa. Wah, luar biasa. Tetap dengan memanfaatkan Blandong. Pada tahun 1847 pemerintah meminta 2 rimbawan Jerman, Muller dan juga Narmix, untuk merancang sistem budidaya hutan untuk Jawa. Pemerintah kolonial Belanda kemudian memilih sistem monokultur atau penanaman satu jenis pohon yang dominan. Mereka menolak sistem multikultur atau penanaman banyak jenis pohon, usulan Nehmik.
Hal ini sejalan dengan tujuan menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pemerintah kolonial Belanda saat itu. Dapat dikatakan bahwa pengelolaan hutan secara modern pertama kali di Indonesia berawal dari pengelolaan hutan jati di Jawa ini. Namun, apa saja yang ditata oleh pemerintah kolonial selanjutnya? Sejak pertengahan hingga akhir abad ke-19, pemerintah kolonial Hindia Belanda menetapkan daerah-daerah bukan pertanian dan bukan perkebunan sebagai kawasan hutan untuk ditanami dengan jati. Kawasan hutan terbatas pada tempat-tempat yang kurang subur dan curam, serta terletak jauh dari pusat-pusat pemukiman. Lalu dikeluarkan Undang-Undang Kehutanan diperkenalkan pada 1865. Undang-undang ini menghapuskan bentuk kerja paksa. Undang-undang juga membagi 3 kawasan hutan Jawa. Hutan jati di bawah pengurusan negara, hutan jati tidak di bawah pengurusan, dan hutan rimba. Hutan rimba merupakan istilah untuk hutan dengan jenis pohon utama selain jati. Nah, itu hebatnya pertumbuhan perkembangan hutan jati di Indonesia yang begitu sangat dimanfaatkan oleh bangsa Belanda saat itu, hingga kemudian juga bangsa Indonesia saat ini, dan juga pemerintah dengan perhutani ini mengelola hutan jati dengan sangat baik untuk kepentingan bangunan maupun juga untuk kepentingan lainnya. Nah, demikian sharing singkat saja mengenai hutan jati atau pohon jati di Indonesia. Semoga bermanfaat dan juga menghibur bagi para sahabat semuanya. Terima kasih telah memberikan atensi. Sampai jumpa di video berikutnya dan juga cerita-cerita menarik daripada SAS Indonesia. Selamat tahun baru, selamat beraktivitas, sampai jumpa dan tetap semangat.